Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Likri Maruf dari kelas MTB 3A. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan suatu materi yang sangat menarik bagi saya. Dan materi ini juga bisa mematahkan stigma orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa tata boga ini cuma kita belajar masak-masak saja, belajar mengolah bahan. No, big no. We more than that. Bahkan ketika makanan tersebut masuk ke dalam tamu, itu juga kita pelajari, kita perkirakan apa yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan materi ini yang berjudul The Complex Universe of Taste and Flavor. Nah, sebelum saya mulai materi ini, sebelum saya masuk ke materi inti, saya ingin menjelaskan dulu kenapa sih materi ini dibilang kompleks. Nah, jadi untuk menikmati suatu hidangan itu bukan hanya tentang enak dan tidak enak. No, itu jauh lebih luas daripada itu. Untuk menikmati suatu hidangan, kita juga harus merasakan setiap gigitannya itu, setiap bahan-bahan yang terkandung dalam masakan tersebut, aroma yang masuk ke dalam hidung, dan aroma dan rasa ini bergabung menyatu, kemudian akhirnya terkirim ke dalam otak kita, dan akhirnya kita bisa mengatakan bahwa makanan ini enak atau tidak enak. Seperti itu. Teman sekalian, akhirnya kita masuk di materi yang pertama, yaitu tentang mulut dan hidung. Nah, kenapa mulut dan hidung ini jadi materi pertama? Karena mulut dan hidung ini adalah gerbang utama untuk barang-barang dari luar yang di luar dari tubuh kita untuk masuk ke dalam tubuh kita. Mulut dan hidung ini adalah gerbangnya. Nah, lalu mulut dan hidung ini mempunyai fungsi untuk menganalisis apa saja yang masuk ke tubuh kita, berbahaya atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, lalu mulut dan hidung ini mempunyai 4 tugas penting. Yang pertama adalah smells atau mencium aroma. Ketika kita mencium aroma dengan hidung kita, ini saya sudah bisa menebak. Walaupun saya tidak memegang atau melihat benda ini, saya sudah bisa menebak bahwa ini adalah selai keju. Nah, lalu yang kedua adalah taste. Nah, taste ini bagaimana kita merasakan rasa dari barang tersebut menggunakan lidah. Rasanya manis dan asin. Nah, seperti itu taste yang dirasakan di lidah. Nah, namun beda lagi dengan mouthfeel. Mouthfeel ini bukan hanya kita bukan hanya sekedar merasakan di lidah, namun di rongga-rongga mulut kita merasakan sensasi yang ada saat kita mengkonsumsi makanan tersebut, baik makanan tersebut lagi ada dalam mulut ataupun setelah kita mengkonsumsi makanan tersebut. Lalu yang terakhir adalah kinestis. Nah, kinestis ini adalah sensitivitas kimia pada kulit atau selaput lendir. Nah, selanjutnya materi kedua, dan ini menjadi materi pokok dalam pembahasan kita hari ini, yaitu mouth feel, a central element of the total flavor experience. Nah, mouth feel inilah dimana kita merasakan makanan itu, kita merasakan segala aspek yang ada dalam makanan tersebut. Kita menggunakan lidah untuk merasakannya, kita menggunakan pernafasan sambil kita makan, sambil kita merasakan tekstur dari makanan tersebut, apakah keras, apakah lembek, apakah rasanya asin, pedis, seperti ini. Jadi saya sedang punya sandwich. Sandwich ini rotinya kan lembek, terus telurnya crunchy, dan ada juga selai keju. Tadi saya sudah oleskan. Oke, saya akan contohkan seperti apa sih itu mouthfeel. Nah, gigi saya ini bisa merasakan rotinya ini lembek, namun telurnya crunchy, sedikit berminyak. Terus ada juga rasa asin dari garam pada saat telur ini digoreng, dan selai kejunya juga terasa. Nah, seperti itulah cara kerjanya mouthfeel. Simple kan? Nah, mouthfeel ini juga memiliki 5 fungsi. Yang pertama adalah menemukan atau mengidentifikasi dan memilih, seperti yang tadi saya sudah bilang ya. Terus mouthfeel ini mendeteksi efek bahaya yang ada di mulut. Misal kayak makanan yang terlalu pedas, itu kan lidah akan memberikan respon bahwa makanan ini pedas. Lalu ada yang ketiga adalah mengumpulkan pengalaman rasa, mengatur asupan makan, dan yang terakhir adalah belajar mendapatkan manfaat dari 4 hal sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah astringensi dan kokumi.
Astringensi ini adalah efek yang terjadi setelah kita mengkonsumsi suatu makanan. Contoh seperti tadi saya sudah makan roti kan, kalau kita makan roti yang banyak, mulut kita akan terasa kering sehingga kita mau minum. Nah, itu yang disebut dengan astringensi. Itu efek-efek ketika sesuatu hal aneh-aneh terjadi dalam mulut. Lalu yang terakhir adalah kokumi. Nah, kokumi ini antara ada dan tiada. Jadi dia tugasnya adalah tugasnya adalah untuk menaikkan level dari rasa makanan. Namun dia ini tidak berwujud, tidak sama seperti taste, tidak sama seperti flavor. No, kokumi ini seperti ada dan tiada. Nah, jadi bagaimana? Apa jawab yang kami sampaikan lumayan untuk bisa dimengerti? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.